Oke, selamat malam Kak. Jadi hari ini kami dari kelompok yang terdiri atas saya Agustianto dengan NPM 173.1001. Kemudian ada Arif Kurniadi dengan NPM 173.1016. Kemudian ada Nurul Hasana dengan NPM 173.1067 dan juga Vincent dengan NPM 173.1062. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, kami akan membahas tentang proposal implementasi file storage server menggunakan Nextcloud pada sistem operasi FreeNAS di PT Bandara Badi. Dan selanjutnya itu kami akan menjelaskan mengenai overview dari proposal yang kami rancang ini. Pertama yang kami bahas itu tentang latar belakang permasalahan, persaingan bisnis cerdas dan sehat di era globalisasi saat ini sedang mengacu kepada revolusi industri 4.0 yang merupakan kombinasi antara komponen sumber daya manusia dengan perpaduan teknologi informasi. Untuk diketahui, industri 4.0 merupakan sebuah inovasi revolusi bisnis yang telah berlangsung sejak tahun 2010 dan berawal dari negara Jerman. Dengan berlangsungnya revolusi industri 4.0, data menjadi sebuah elemen terpenting dalam revolusi industri 4.0. Data merupakan aset informasi yang sangat penting bagi suatu perusahaan, bahkan data merupakan fondasi utama berdirinya sebuah perusahaan. Dan ini juga dikemukakan oleh Thohir pada tahun 2017. Seiring dengan data yang terus bertambah banyak dan kompleks, maka perusahaan juga harus memperhatikan sisi kerahasiaan dan keamanan data. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki sistem digital perlu mengimplementasikan NAS sebagai pusat media penampungan data ataupun files yang dapat membantu sebuah perusahaan untuk mensentralisasikan data secara terpusat dan aman. Salah satu sistem operasi penunjang NAS bersifat open source, gratis, dan memiliki performa kerja baik, yaitu FreeNAS. FreeNAS merupakan salah satu sistem operasi yang berbasis FreeBSD dan menggunakan sistem OpenZFS untuk mendukung layanan NAS. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Suhadi dan Junifan pada tahun 2017. PT Bandara Badi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, pergalangan, dan bengkel kapal. PT Bandara Badi memiliki lebih dari 1.000 karyawan, diantaranya terdapat dari 100 karyawan yang bekerja aktif dalam menangani pekerjaan paperwork. Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang dihadapi oleh PT Bandara Abadi Shipyard adalah dari tim penulis memutuskan untuk mengangkat topik untuk laporan proyek APSI ini dengan judul implementasi file storage server menggunakan Nextcloud pada sistem operasi FreeNAS di PT Bandara Badi. Karena dari tujuan pengangkatan topik ini yaitu menyelesaikan masalah mensentralisasikan data yang terdapat pada PT Bandara Badi. Kemudian ruang lingkup yaitu pertama, penyelesaian masalah data yang tidak tersentralisasi, manual backup data, dan file sharing di perusahaan PT Bandara Badi. Menggunakan FreeNAS sebagai sistem operasi dan Nextcloud sebagai aplikasi file storage server untuk mensentralisasikan data pada PT Bandara Badi. Ketiga, proyek APSI berjudul Implementasi File Storage Server menggunakan Nextcloud pada sistem operasi FreeNAS akan dilaksanakan di PT Bandara Badi. Tujuan proyek APSI pada PT Bandara Badi adalah mengimplementasikan file storage server menggunakan Nextcloud dengan sistem operasi FreeNAS untuk mempermudah proses backup data secara rutin dan meminimalisasi terjadinya kerusakan data atau korup dan menjaga keamanan data dari serangan virus. Untuk luaran dari proyek APSI ini dikembangkan oleh tim penulis adalah mengimplementasikan file storage server dengan menggunakan Nextcloud pada sistem operasi FreeNAS di PT Bandara Badi. Manfaat proyek yang kami ajukan dengan judul implementasi file storage server pada aplikasi Nextcloud dengan menggunakan sistem operasi FreeNAS adalah data yang terdapat di perusahaan tersebut dapat tersentralisasi secara baik dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan bisnis. Kemudian memudahkan pengguna dalam hal akses dan manajemen data yang telah tersentralisasikan secara baik di dalam file storage server. Dan ketiga, solusi utama bagi staf IT PT Bandara Badi dalam melakukan backup data secara otomatis tersinkronisasi ke server dalam setiap waktu dari masing-masing workstation yang digunakan oleh karyawan.
Kemudian sedikit overview tentang identitas mitra yang kami ajukan untuk implementasikan proyek APSI tersebut. Mitra yang kami ajukan yaitu PT Bandar Abadi. PT Bandar Abadi beralamat di Jalan Brigjen Katamso, kilometer 6, Tanjung Uncang, Batu Haji, Kota Batang, Kepulauan Riau. Kemudian ada nomor telepon, tanggal berdiri, website, dan direktur utama yang tercantum. PT Bandar Abadi merupakan salah satu perusahaan kapal yang bergerak di bidang pergalangan dan bengkel kapal. PT Bandar Abadi dikenal sebagai salah satu galangan kapal dengan kestabilan produksi pembangunan kapal baru dan perbaikan kapal nasional maupun internasional. Metodologi yang kami gunakan untuk pelaksanaan implementasi proyek APSI ini adalah 1. Menentukan topik. Jadi pada tahap ini tim penulis secara dari awal-awal harus melakukan penentuan topik, apa yang harus dibahas, dan selanjutnya itu dilanjutkan ke bagian tahap pengumpulan data. Di tahap ini, tim penulis mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dari seperti dari jurnal, buku, kemudian dan referensi lainnya untuk mendukung penelitian ataupun implementasi topik ini. Kemudian kami menggunakan juga namanya NDLC. NDLC itu alur siklus hidup untuk implementasi sistem pada jaringan, atau kepanjangan dari NDLC yaitu Network Development Life Cycle. Nah, untuk diketahui, NDLC adalah sebuah metode siklus hidup penerapan sistem dalam jaringan yang digunakan untuk mencapai sebuah proses pendistribusian informasi melalui jaringan secara efisien dan efektif, kemudian dapat memenuhi keperluan bisnis, keperluan proses bisnis yang strategis. Kemudian ada hardware dan software yang kami butuhkan, yaitu 1 unit komputer server dengan spek Asus server TS500E8 PS4 dengan prosesor Intel Xeon Processor E5 2600 versi 3. Kemudian dengan memori kami gunakan itu RAM DDR4 dengan frekuensi 2133 sebanyak dengan kapasitas 4GB sebanyak 2 unit. Kemudian di bagian sisi storage kami menggunakan SanDisk SSD plus 240GB dengan kecepatan pembacaan rata-rata 530 MB per second. Dan juga kami gunakan juga Seagate Ironwolf hard disk dengan kapasitas 12 TB yang kami perlukan itu sebanyak 4 unit. Kemudian kami juga memerlukan sebuah flash drive dengan merek Toshiba USB 3.0 dengan kapasitas 16 GB. Kemudian software yang akan kami gunakan itu adalah FreeNAS sebagai sistem operasi, kemudian Nextcloud sebagai aplikasi dalam manajemen data, dan juga browser untuk akses ke bagian web page-nya. Anggaran yang biaya kami butuhkan dari keempat item hardware tersebut yang saya telah sebutkan itu dengan total biaya anggaran yang dibutuhkan yaitu senilai 58.130.000. Kemudian kami juga menentukan jadwal pelaksanaan dari proyek implementasi APSI ini. Dimulai dari bulan Februari 2020, kami mengerjakan di bagian menentukan topik dan mengumpulkan data. Kemudian pada bulan Maret hingga April, kami mengimplementasikan dengan metode NDLC. Kemudian pada bulan Mei, kami mulai menyusun laporan dan dokumentasi untuk keperluan dari portfolio yang akan kami sampaikan. Kemudian kami tunjukkan juga untuk daftar pustaka yang telah menjadi referensi bagi kami untuk implementasi proyek APSI ini. Berikut adalah gambar iptek. Berikut adalah gambar desain topologi jaringan pada implementasi sistem baru. Sebenarnya topologi ini sudah terbentuk di PT Bandar Abadi, namun dalam hal ini kami memberitahu kepada peneliti lainnya bahwasannya itu kami menempatkan sistem baru ini di dalam topologi yang sudah terimplementasi di PT Bandar Abadi. Kemudian ada
tampilan dari sistem operasi FreeNAS yang terinstal dalam fitur mesin sebagai prototipenya. Kemudian prototipe tampilan halaman konfigurasi FreeNAS via browser. Kemudian ini adalah gambar prototipe konfigurasi Nextcloud. Dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi Nextcloud. Dan yang terakhir itu adalah Dena jarak lokasi mitra dari Universitas Internasional Batam. Dapat dilihat dari gambar tersebut, jarak dari Universitas Internasional Batam atau UIB ke PT Bandar Abadi Shipyard berjarak 20,5 km. Dan estimasi dengan menggunakan mobil ada kendaraan beroda 4 akan memakan waktu sekitar 29 menit untuk menempuh dari UIB ke PT Bandar Abadi. Baik, sekianlah presentasi kami mengenai overview dari proposal implementasi file storage server menggunakan aplikasi Nextcloud pada sistem operasi FreeNAS di PT Bandar Abadi. Sekian, terima kasih dan selamat malam.